Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan yang sehat dan tentunya siap untuk belajar. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat apa yang minggu lalu telah kita pelajari? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu Mayap Accounting, sejarahnya, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam aplikasi Mayap Accounting, hingga cara menginstal Mayap Accounting di dalam PC atau laptop kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang setup awal Mayap Accounting. Nah, sebelum kita masuk ke dalam setup awal Mayap Accounting, maka kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana caranya menentukan periode pembukuan. Periode pembukuan ini ditujukan untuk membatasi laporan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Mengapa harus dibatasi? Karena pada dasarnya suatu perusahaan itu tentunya didirikan dengan harapan agar bisa berjalan untuk selamanya. Tetapi dalam menentukan tingkat keuntungan dan juga tingkat kekayaan perusahaan, maka perusahaan tersebut perlu memberikan batasan waktu pengukuran tersebut. Batasan pengukuran tersebutlah yang biasanya dikenal dengan periode pembukuan. Periode pembukuan suatu perusahaan biasanya berjalan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke dalam aplikasi Mayap Accounting. Oke, sekarang saya sudah punya aplikasi Mayap Accounting versi 23. Nah, di sini kita akan membuat sebuah data perusahaan yang baru. Oleh karena itu, kita harus mengklik item create di sini. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu introduction. Kita bisa langsung next. Lalu ada company information. Nah, yang kita pakai saat ini adalah aplikasi Mayap Accounting versi trial. Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu bedanya Mayap Accounting versi trial dan juga versi fullnya. Nah, karena ini versi trial, maka serial number-nya tidak perlu kita isi. Lalu, apa yang kita butuhkan saat kita mengisi company information? Tentunya data mengenai perusahaan yang akan kita buat. Nah, di sini saya punya soal. Kita lihat di sini ada, nah ini dia, identitas perusahaannya. Kita isi namanya Perseroan Terbatas 3 Cahaya Putra. Kita isi PT 3 Cahaya Putra. Lalu bisnis reg-nya tadi saya perhatikan sepertinya tidak ada. Nah, kita isi saja 12345678990. Lalu GST atau sales tax number itu adalah nomor NPWP-nya. Ya, kita klik di sini 01313. Lalu 4141035 4141035.00. Oke. Lalu alamatnya Jalan Maijen Haryono nomor 11 Malang. Jalan Maijen Haryono nomor 11 Malang. Kita lihat nomor handphonenya plus 62341 62341 574 548 574 548. Lalu fax numbernya juga 62341 574 547 62341 574 547. Selanjutnya email. Kita lihat apakah ada email perusahaan. Nggak ada, kita kosongkan aja. Kalau nggak ada, kita kosongkan. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini di accounting information ada
Tell us about your accounting year. Nah, inilah yang tadi kita bahas di awal tentang periode pembukuan. Jadi, di dalam Mayop Accounting ada yang namanya current financial year. Nah, apa itu current financial year? Jadi, current financial year di sini adalah tahun pertama kali laporan keuangan dihasilkan atau disebut dengan tahun tutup buku. Nah, kita bisa lihat tahun ini dari transaksi yang terjadi. Kita bisa lihat di sini di soalnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau transaksi yang terjadi itu dimulai dari 1 Desember 2009. Nah, artinya pencatatan yang akan dilakukan di aplikasi Mayop ini akan dimulai pada 1 Desember tahun 2009. Oleh karena itu, current financial year-nya kita isi tahun 2009. Nah, oke. Lalu last month of financial year artinya di bulan terakhir di tahun periode pembukuan, yaitu bulan Desember. Lalu conversion month-nya itu tadi kita lihat transaksi yang terjadi yaitu mulai dari tanggal 1 Desember 2009. Maka conversion month-nya juga Desember kita isi. Lalu selanjutnya kita pilih yang number of accounting periods. Kita pilih yang 13. Oke, lalu next. Selanjutnya di sini ada accounting information yang telah kita isi tadi. Jadi financial year kita itu dimulai dari 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009. Conversion month itu di 1 Desember 2009. Lalu kita next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Yang kedua ada I would like to import a list of account. Yang ketiga ada I would like to build my own account. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama itu kita gunakan apabila kita untuk memilih salah satu tipe yang telah disediakan oleh pihak aplikasi Mayop. Sedangkan kalau yang kedua kita itu akan mengimport, artinya kita sudah punya daftar akun di aplikasi lain, biasanya di Excel, lalu nanti bisa kita import ke dalam Mayop Accounting ini. Nah, untuk kali ini kita pilih yang ketiga, artinya kita akan membuat sendiri akun list kita langsung di program aplikasi Mayop ini. Kita pilih next. Setelah itu di sini ada penempatannya. Jadi kita mau nyimpan file kita di mana nih? Kita rubah aja. Kita simpennya di data khusus. Ini ada komputer akuntansi. Kita buat folder baru. Kita namain aja PT. Tadi apa ya namanya? 3 Cahaya Putra. Oke. PT 3 Cahaya Putra. Lalu kita open. Nah, kita save di sini. Ada DC, lalu PT 3 Cahaya Putra. Oke, kita next. Nah, kita tunggu. Nah, lalu kita klik Command Center. Nah, seperti ini hasil dari apa yang kita buat. Di sini kita ada di title barnya, nanti dia berubah jadi nama dari perusahaan yang kita buat, yaitu PT 3 Cahaya Putra. Nah, di Command Center-nya ada fasilitas yang sudah kita bahas minggu lalu, ada account, ada banking, sales, purchase, inventory, dan juga card file. Nah, setelah kita buat, kita bisa melihat informasi dari perusahaan yang telah kita buat. Bagaimana sih? Kita klik setup, lalu kita klik company information. Nah, di sini terlihat bahwa company name-nya itu PT 3 Cahaya Putra, alamatnya di Jalan Meijen Haryono nomor 11 Malang. Ada nomor telepon, fax, lalu ada nomor NPWP,
Dan di sini ada current financial year, last month-nya, ada conversion month-nya, ada accounting period-nya juga. Lalu kita klik OK. Selesai. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai belajar untuk membuat akun list di aplikasi My Accounting. Sampai jumpa!